Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udall, an azilla aw uzal, an ajhala aw yujhala 'alayya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini 13 Jumada Tsaniyah 1438 Hijriah bertepatan dengan tanggal 12 Maret 2017. Kita di masjid yang penuh berkah ini, Masjid Sabilun Najah MKGR Batu Haji, berkumpul bersama dalam rangka tafaqquh fid din, belajar agama. Dan yang akan kita pelajari malam hari ini adalah bagian daripada manhaj cara beragama yang benar, yang sebagian daripada kaum muslimin tergelincir dalam manhaj ini. Maka perlu kita luruskan dan kita bermohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga dengan limpahan kasih sayangnya memudahkan kita untuk dapat membahas tema ini. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya handphone, tolong antum handphonenya terlebih dahulu disilentkan, mengganggu. Sudah, udah silent, tinggal antum. Tak boleh terdengar lagi ya. Baru dibilang. Tema kita adalah sikap Ahlus Sunnah terhadap paham radikalisme dan anti NKRI. Pertama, apa itu Ahlus Sunnah? Supaya kita paham. Ahlus Sunnah dari kata-kata ahlu dan as-sunnah. Ahlu secara bahasa bisa bermakna pemilik, ya. Ahlul bait pemilik rumah. Dan ahlu bisa bermakna orang yang melakukan sesuatu. Ahlus shalah adalah orang yang melaksanakan salat. Ahlus zakat adalah orang yang melaksanakan zakat. Itu makna ahlu. Adapun as-sunnah, as-sunnah secara bahasa maknanya adalah tariqah atau jalan. Dan as-sunnah dimaksudkan di sini adalah jalan yang dipandu oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan sunnah itu disebutkan oleh para ulama hadis adalah ma uthira 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw wasfin khalqiyyin aw khuluqiyyin. Sunnah itu adalah apa-apa yang kita dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa pedoman, baik dari bentuk ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau, dan sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam, baik sifat fisik beliau maupun akhlak beliau. Dan terkadang sunnah bermakna adalah pemahaman agama yang benar. Ya, kebalikannya adalah bid'ah. Bid'ah adalah pemahaman agama yang tidak benar. Kebalikan daripada ahlu sunnah adalah ahlu bid'ah. Ahlu sunnah adalah mereka yang senantiasa menyesuaikan segala macam perkara-perkara dunia dan agama mereka dengan apa-apa yang ditinggalkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab akidah, mereka senantiasa melandaskan akidah mereka dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ibadah, mereka juga melandaskan ajaran mereka dengan apa yang ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab siasah, makna siasah adalah politik, mereka juga melandaskan kepada apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam bab muamalah, mereka juga melandaskan dengan apa yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ahlu sunnah mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itulah generasi terbaik umat ini dari para sahabat.
Siapa ahlu sunnah? Mereka lah para sahabat. Siapa lagi mereka? Para tabi'in. Siapa lagi mereka? Para tabi'ut tabi'in. Mereka lah yang dijamin di atas manhaj yang benar, cara beragama yang benar, karena Allah telah meridhai mereka. Dalam Al-Quranul Karim Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang keutamaan para sahabat ini. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang terdahulu dalam Islam dari golongan muhajirin ansar radhiyallahu walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dari golongan tabi'in yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan kebaikan, radhiyallahu anhum. Allah meridhai mereka. Ya, dan ini menunjukkan mereka ini para muhajirin dan para ansar adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah meridhai akidah mereka, meridhai ibadah mereka, meridhai muamalah mereka, meridhai cara beragama mereka. Dan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah hidup di zamanku. Siapa akan dimasukkan Nabi? Tentunya generasi terbaik umat ini para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman yang datang setelah mereka. Siapa akan dimasukkan Nabi? Yaitu para pengikut sahabat dari golongan siapa? Tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Siapa yang datang setelah generasi tabi'in? Generasi tabi'ut tabi'in. Dan Rasulullah SAW melarang kita mencela sahabat-sahabat beliau. Rasulullah mengatakan la tasubbu ashabi, jangan celah sahabat-sahabat saya. Dan ini menunjukkan bahwasanya manhaj para sahabat dalam memahami agama ini, di antaranya dalam bab ya memahami masalah yakni kepemimpinan atau imarah, adalah pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahlu sunnah mereka lah senantiasa berupaya untuk mengikuti Nabi dan para sahabat dan para tabi'in dalam semua urusan mereka sampai akhir zaman. Ya. Jadi sikap mereka lah yang akan kita lihat bagaimana mereka bersikap terhadap paham radikalisme yang muncul dan tumbuh. Ya, dan berbagai macam isu-isu yang tersebar bahwasanya mereka anti dengan yang namanya NKRI ini. Ini yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pembahasan pertama ikhwan rahimakumullah, kita akan bahas tentang hakikat Islam adalah agama yang penuh dengan rahmat. Ya, agama yang penuh dengan rahmat, kelembutan, keindahan. Bahkan dari namanya saja Islam terambil dari kata-kata aslam yuslimu, artinya adalah yang menyelamatkan. Aslama yuslimu islaman, yang menyelamatkan. Karena agama ini yang menyelamatkan manusia di dunia dan di akhirat. Ya, dan dekat dengan kata-kata assalam, yaitu keselamatan, karena inilah jalan keselamatan. Ya. Maka Islam itu adalah jalan keselamatan dan yang menyelamatkan manusia. Allahu Akbar. Perhatikanlah kata Nabi SAW tentang hakikat seorang muslim itu siapa. Apakah yang mengganggu saudaranya, menumpahkan darah saudaranya itu muslim? Tidak. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lidahnya dan tangannya. Itu hakikat muslim. Selamat daripada kejahatan lidahnya, fitnahnya, gunjingannya, umpatannya, sumpah serapahnya. Itu orang muslim yang sejati. Dan selamat daripada kejahatan tangannya. Ya, daripada kejahatan tangannya mencuri, merampok dan seterusnya. Itulah hakikat muslim menurut yang apa dikatakan Nabi SAW. Maka Islam adalah agama rahmat. Kita akan berikan beberapa sampel tentang Islam ini agama rahmat. Bahkan Allah sendiri mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk rahmat bagi alam semesta. Dan rahmat adalah yakni sifat Allah tabaraka taala yang diambil daripada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya, Allah itu Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Namanya Ar-Rahman dan namanya Ar-Rahim. Daripada kedua nama inilah terambil sifat rahmat. Dan Allah memerintahkan kita untuk berusaha merahmati manusia agar kita dirahmati yang di langit. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi." Rahmatilah siapa yang di bumi ini. Yarhamukum man fis sama. Niscaya akan merahmati kalian siapa yang di langit.
Bahkan rahmat Islam bukan hanya kepada sesama kaum muslimin, bahkan sesama lebih daripada itu, rahmat Islam kepada orang-orang non-muslim, rahmat Islam kepada hewan dan binatang. Subhanallah, yang akan kita berikan contoh-contohnya. Subhanallah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma min insanin, ini rahmat Islam terhadap hewan. Hewan saja dilarang untuk dibunuh sembarangan. Bagaimana manusia ditumpahkan darahnya? Ya, apa kata Rasulullah? Ma min insanin yaqtulu usfuran fama fawqaha bighairi haqqiha. Tidaklah ada seorang manusia yang membunuh seekor burung atau yang lebih besar daripadanya dengan tidak hak, illa yas'aluhu Allahu anha yaumal qiyamah, kecuali orang yang membunuh burung ini sembarangan akan ditanyakan Allah di hari kiamat. Qila ya Rasulullah, maka ditanyakan wahai Rasulullah, wa ma haqquha, bagaimana yang dimaksudkan dengan ya membunuh burung dengan hak itu apa? Yang tidak hak itu apa? Qala haqquha